Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2024, di Masjid Istiqlal biasa diselenggarakan pengajian pada sholat asar. Pada hari ini pengajian akan diisi oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhassim Abdul Majid MAG. Dalam kesempatan ini beliau akan membahas masalah struktur Al-Quran, antara itu ya, kenapa Al-Quran itu terdiri dari sekian huruf hijaiyah dan beberapa surat. Mari kita ikuti bersama-sama pengajian yang disampaikan oleh Al-Mukarram Muhassim Abdul Majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal, kami hormati para pengurus, para tugas, para imam dan muadzin, hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada hari ini, dan seperti halnya biasanya kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan ulumul Quran. Kali ini saya ingin membahas masalah yang berkaitan dengan suratul Quran. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, terdiri dari 114 surah dalam Al-Quran, dan terdiri dari berbagai ayat dalam Al-Quran, terdiri dari 6.236 ayat, atau ada yang mengatakan dapat kurang sedikit, tapi semuanya ada dasar-dasarnya. Al-Quran terdiri dari huruf hijaiyah, di mana huruf hijaiyah itu terdiri dari 29 huruf. Ada yang berpendapat 28 huruf. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dha, ta, dha, ain, ghin, kaf, qaf, kaf, dan seterusnya. Ada yang berpendapat 29 huruf, ada yang berpendapat 28 huruf. Kemudian dari huruf-huruf itu tergabung menjadi sebuah bunyi ayat.
Kemudian dari ayat-ayat itu tergabung menjadi sebuah surah. Oleh sebab itu perlu kita tahu bahwa yang namanya ayat dan surah itu sebetulnya ada yang mengatakan tauqifi dari Nabi, ada yang mengatakan ijtihad dari para sahabat Nabi. Surah secara bahasa itu artinya al-manzilah, itu sesuatu yang turun di Al-Quran yang diketahui. Kemudian secara istilah merupakan satu ilmu tersendiri, mustaqillah min ayatil Quran. Dan artinya surah itu bimakna al-uluwi wa rifah al-ma'nawiyah. Dan surah itu ada yang berbeda-beda, ada yang tulan wa qasran, ada yang panjang, ada yang pendek. Surah yang paling panjang di dalam Al-Quran yaitu Suratul Baqarah, Surah Al-Baqarah. Ya, terdiri dari 85 atau 86 atau 68 wa mi'ata ayah dan 286 atau 285 ayat. Itu surah Al-Baqarah. Dan surah yang paling pendek yaitu surah Al-Kautsar. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, itulah surah yang paling pendek. Isinya hanya 3 ayat. Ya, itulah sebabnya semuanya setelah tergabung menjadi satu, jadilah Al-Quran. Kita sedikit demi sedikit meradali, ya. Kita meradali, kita ambil pengertian-pengertian, hikmahnya, ayat-ayat yang pendek, ayat-ayat yang panjang, dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya orang yang ingin mengerti banyak tentang Al-Quran, maka belajarlah, terutama banyak mengkaji kitab Ulumul Quran. Nah, kitab Ulumul Quran itu di situ dijelaskan yang pertama kali turun. Kemudian ada yang turunnya pada bulan suci Ramadan, ada yang turunnya di luar bulan suci Ramadan. Ada yang turunnya, ya, ada yang namanya ayat-ayat Makkiyah yang turunnya di Mekah. Ada yang disebut ayat Madaniyah turunnya di Madinah. Atau sebaliknya, meskipun turun tidak di Mekah, itu
disebut makiyah ataupun sebaliknya. Itulah tentang kajian-kajian masalah ulumul Quran. Kemudian ada yang disebut awwalu ma nuzila wa akhiru ma nuzila. Yang pertama kali turun, ada yang terakhir turun. Nah, di situ semuanya saya sudah pernah menyampaikan ya tentang ayat yang pertama kali turun, ada ayat yang terakhir sekali turun. Ayat yang pertama kali turun yaitu ada yang mengatakan suratul Fatihah. Ada yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itulah sebabnya banyak sekali pandangan-pandangan ulama agar kita lebih banyak mengkaji masalah ulumul Quran. Tadi kita sudah membicarakan tentang masalah surah. Jadi ada surah yang terpendek, ada surah yang terpanjang. Dalam Al-Quran, surah yang terpanjang yaitu surah Al-Baqarah. Apalagi ada satu ayat yang disebut ayat Tadayun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum. Bukan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Itu satu surah, satu ayat, itu satu halaman. Ya. Satu halaman panjangnya, bayangkan. Ada ayat yang terpendek juga ada, yaitu cuma 3 ayat, tapi pendek-pendek. Yaitu surah Al-Kautsar. Nah, surah Al-Kautsar itu menjelaskan tentang telaga Kautsar. Ada penjelasan dari para ahli tafsir, katanya kalau orang nanti di yaumul qiyamah berusaha harus bisa meminum telaga Kautsar. Karena barang siapa yang bisa minum air dari telaga Kautsar itu selamanya tidak akan haus. Luar biasa. Nah, itu mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad insya Allah mudah-mudahan harus bisa minum telaga Kautsar. Berdoa, sering-seringlah baca ayat surah-surah Al-Kautsar. Di dalam perguruan tinggi ada mahasiswa saya dinamakan Al-Kautsar. Salah satu apa namanya? Inna a'tainakal kautsar. Ya. Luar biasa. Ada macam-macam. Ada yang namanya Istiqlal. Itu macam-macamnya. Luar biasa. Merdeka itu. Jadi Istiqlal itu artinya merdeka. Ada yang namanya Al-Kautsar. Ada lagi yang namanya Allahu Akbar. Saya jadi bingung. Ini namanya gimana itu orang tuanya ya. Ada yang namanya Allahu Akbar. Ada yang namanya Hamdalah. Jadi kalau kita panggil langsung Alhamdulillah. Kalau kita panggil yang satunya Allahu Akbar. Allahu Akbar pada takbir semuanya. Nah, itulah ceritanya masalah nama-nama surah. Saya yang mengatakan itu adalah tauqifi dari Nabi. Ada yang mengatakan itu ijtihadi dari sahabat. Dan setelah sahabat nanti ada lagi tabi'in. Nah, dan seterusnya. Kita tidak tahu persis yang namanya Al-Quran sudah jadi seperti ini. Kita hanya sedikit-sedikit saja mereteli, mudah-mudahan ya walaupun seberapapun ada satu kefahaman tentang Al-Quran. Mudah-mudahan pembahasan tentang ulumul Quran pada sore hari ini akan memberikan kita mendapatkan banyak keberkahan dari Allah dan akan mendapatkan banyak ilmu dari Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya akan disehatkan dan insya Allah kita bisa jumpa lagi pada bulan yang akan datang. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.